Pernah nggak sih lu mikir gini? Kok si A sukses banget tapi diem aja orangnya? Jarang banget cerita apa-apa. Padahal gue sendiri kalau dapat pencapaian dikit aja langsung update story, bikin thread panjang biar semua orang tahu gue lagi di atas. Tenang bro, lu nggak sendiri. Gue pun dulu kayak gitu. Ngerasa kalau di saat kita banyak ngomong, kita kelihatan hebat. Padahal, orang-orang yang sukses justru kebalikannya. Mereka lebih banyak diam. Bukan karena sombong, tapi karena mereka paham satu hal yang sering banget lu sepelein. Dan hari ini, gue mau bilang ke lu, kalau lu terus-terusan kebanyakan bacot, lu nggak akan pernah bisa naik level kayak mereka. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling rame suaranya, tapi siapa yang paling tenang kepalanya. Lu pasti pernah kan, lagi nongkrong, terus ada satu orang yang diam aja. Dia nggak banyak ngomong, tapi giliran dia buka mulut, semua orang langsung dengerin. Sementara lu, yang dari awal udah paling rame malah kayak dianggap angin lalu. Sakit kan? Gue ngerti banget. Gue juga pernah ada di titik itu. Gue pikir kalau gue nggak banyak ngomong, gue nggak akan kelihatan keren. Tapi makin kesini gue makin paham satu hal. Diam itu bukan tanda sombong, diam itu power. Di video ini gue bakal bongkar kenapa orang-orang sukses lebih banyak diam daripada bacot. Gue bakal kasih lu alasan psikologisnya, ceritain pengalaman gue, dan gue bakal kasih lu cara gimana lu bisa pakai diam lu buat bikin orang makin respect. Lu mau tahu kenapa orang-orang hebat lebih banyak diam? Kenapa semakin tinggi mereka naik, makin sedikit yang mereka ceritain ke orang? Karena di dunia nyata, orang sukses tuh nggak buang waktu buat nyari validasi. Mereka nggak butuh semua orang tahu apa yang mereka kerjain. Dan gua mau lu ngerti ini, supaya lu nggak terus-terusan kejebak di pola hidup yang cuma bikin lu capek mental. Pola hidup mediocre yang banyak ngomong tapi nggak ada sukses-suksesnya. Bro, gue pengen lu jujur sama diri lu sendiri. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak lu tuh capek banget karena lu ngerasa harus selalu kelihatan sibuk, kelihatan keren, kelihatan sukses. Kayak lu tuh pengen orang tahu lu lagi kerja keras, pengen orang lihat lu punya tujuan, dan bahkan pengen diakui. Karena kalau nggak ada yang notice, lu takut dibilang nggak ngapa-ngapain atau nggak punya value. Dan akhirnya lu update story tiap 2 jam, bikin caption panjang, dan cerita semua plan lu ke semua orang. Padahal lu sendiri kadang malah masih bingung sama jalan lu. Gua ngerti banget rasanya. Karena gue juga pernah di fase itu bro. Gue masih inget banget dulu waktu gue baru banget mulai ngerintis karir, gue semangat banget. Tiap ada ide baru, gue langsung cerita ke teman-teman gue. Gue share semuanya. Rencana bisnis, target penghasilan, bahkan masalah pribadi. Gue pikir makin gue cerita, makin orang respect sama gue. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Semakin banyak gue cerita, makin banyak juga orang yang ngasih komentar nyinyir. Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin? Bukan cuma komentar negatif mereka, tapi rasa malu waktu gue gagal karena gue udah keburu cerita ke semua orang. Gue ngerasa jadi bahan omongan. Gue ngerasa jadi kayak badut yang overpromise tapi nggak bisa deliver. Lu pasti pernah juga kan ngerasa kayak gini? Lu cerita ke orang soal mimpi lu, tapi bukannya dapat dukungan, malah dapat keraguan. Atau bahkan, orang yang lu kira temen deket, tiba-tiba pakai informasi lu buat ngejatuhin lu diam-diam. Itu momen yang bikin gue belajar satu hal penting banget. Gue belajar bahwa nggak semua orang layak tahu cerita hidup lu. Karena semakin lu buka cerita ke semua orang, makin banyak celah lu buat diserang. Ini semua bukan soal orang lain jahat atau iri, tapi kadang kita sendiri yang terlalu butuh diakui. Kita haus pengakuan, pengen dipuji, dan pengen orang bilang kita hebat. Orang-orang sukses yang gue kenal, mereka tuh diam bukan karena sombong, tapi karena mereka udah nggak perlu pembuktian ke siapa-siapa. Mereka tenang, karena mereka tahu, value mereka nggak ditentuin dari seberapa sering mereka cerita ke orang, tapi dari seberapa konsisten mereka jalanin prosesnya. Gue pernah baca kalimat ini dari Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok ribuan tahun lalu. Dia bilang gini, "He who knows does not speak, he who speaks does not know." Dan gue baru paham artinya setelah gue sering kejedot. Karena makin banyak lu ngomong, makin lu nunjukin betapa lu masih butuh validasi. Tapi gue tahu bro, diam itu nggak gampang. Karena buat kita, apalagi anak-anak muda kayak lu, diam tuh berasa sepi, berasa kayak nggak dianggap. Apalagi zaman sekarang semua orang berlomba kelihatan sibuk, kelihatan keren, kelihatan punya insight paling mind-blowing. Makanya orang diam sering banget dicap sombong, misterius, atau bahkan nggak asik. Padahal lu mesti ngerti, diam itu bukan kelemahan. Kadang diam itu cara lu buat jaga energi, buat jaga mimpi lu tetap aman, dan buat nggak ngasih orang lain senjata yang suatu hari bisa dipakai buat nusuk lu balik. Dan gue di sini bukan mau bilang lu harus jadi pendiam banget. Enggak bro. Tapi gue pengen lu ngerti kapan lu mesti ngomong dan kapan lu mesti diam. Karena itu yang akan bikin lu naik level. Gue pernah lihat video rap battle, yang satu orang teriak-teriak, ngoceh panjang, dan ngeluarin semua energi. Tapi lawannya cuma senyum tipis, diem, sambil natap lawannya dengan tatapan tajam. Dan anehnya,
semua orang malah lebih takut sama yang diem. Terus gue mikir, kenapa ya? Orang yang diem justru kelihatan lebih powerful, padahal dia nggak banyak ngomong apa-apa. Karena gini bro, diam itu energi, diam itu misteri, dan diam itu bikin orang penasaran. Semakin lu diem, semakin orang bertanya-tanya, apa yang dia simpen? Apa dia lebih pintar? Apa dia lebih kuat? Dan lu tahu kenapa orang-orang sukses banyak diem? Karena mereka ngerti satu hal penting, yaitu nggak semua hal layak diumbar. Dulu gue pikir kalau gue punya mimpi, gue harus cerita ke semua orang. Biar orang dukung gue, biar gue semangat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semakin gue cerita, makin gue dapet pertanyaan, komentar negatif, bahkan energi negatif. Gue inget banget quote dari Steve Jobs yang bilang, inovasi adalah mengatakan tidak kepada 1000 hal. Buat gue bukan cuma soal produk, tapi juga soal omongan. Orang sukses tuh banyak bilang tidak, bahkan kegodaan buat cerita ke semua orang. Karena mereka ngerti, ngomong terlalu banyak bikin mereka kehabisan energi buat kerja beneran. Ada studi psikologi dari NYU yang bilang gini, waktu kita ngumumin rencana kita ke orang lain, otak kita langsung ngeluarin hormon dopamin. Hormon dopamin itu rasanya sama kayak kita udah bener-bener berhasil wujudin rencana itu. Jadi gini, lu baru ngomong doang nih, tapi ternyata otak lu udah ngerasa puas seolah lu udah sukses. Dan ini bahaya banget bro. Karena akhirnya lu malah jadi malas eksekusi karena rasa senangnya udah keburu lu dapet cuma gara-gara cerita. Makanya orang-orang sukses tuh milih banyak diem. Karena mereka ngerti, semakin banyak ngomong, semakin banyak yang bisa dijadiin senjata sama orang lain. Semakin banyak ngomong, semakin kehabisan waktu dan energi. Dan semakin banyak ngomong, makin cepat lu ngerasa puas palsu. Gua nggak bilang lu harus jadi pendiam yang antisosial bro, enggak. Gue pun masih suka ngobrol dan nongkrong, cuma akhirnya gue belajar bedain mana yang perlu gue simpen dan mana yang boleh gue bagiin. Gue pernah baca quote dari Epictetus, filsuf stoik zaman Romawi. Dia bilang begini, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Itu dalam banget bro, karena orang sukses lebih banyak dengerin daripada ngomong. Bukan karena mereka nggak tahu apa-apa, tapi karena mereka mau nyimpen tenaga buat hal-hal yang benar-benar penting. Dan satu hal yang gue pelajarin lagi, diam itu bikin lu punya kontrol. Lu nggak gampang kebawa emosi. Lu nggak gampang kebawa arus orang lain. Kalau lu diam, lu bisa observasi, lu bisa baca gesture orang, lu bisa lihat siapa yang tulus dan siapa yang fake. Orang sukses paham banget kalau semakin dikit orang tahu tentang mereka, makin susah orang lain baca langkah mereka. Lu pernah dengarkan istilah bergerak dalam diam dan biarkan hasil yang berbicara? Itu bukan sekadar kata-kata keren. Itu strategi bertahan hidup, bro. Tapi gua ngerti, bro. Buat kita, anak muda, diam itu susah. Karena semua orang di sekitar kita kompetisi buat kelihatan paling update, paling pinter, dan paling sibuk. Scroll aja Instagram atau TikTok lu. Semua orang kayak berlomba nunjukin hidup mereka paling keren. Padahal realitanya, orang yang paling berisik seringkali justru yang paling insecure. Orang sukses diam bukan karena sombong, tapi karena mereka tahu hidup itu soal prioritas. Mereka milih diam supaya waktu dan tenaga mereka cuma dipakai buat hal yang benar-benar penting. Gue pernah ngerasain sendiri. Gue diam sejenak waktu orang-orang debat panas. Gue dengerin. Gue perhatiin siapa yang ngomong, siapa yang cuma ikut-ikutan. Dan ujung-ujungnya waktu gue ngomong, suara gue langsung lebih didengerin. Karena orang mulai mikir, kalau dia aja bisa diam sampai berjam-jam, dan saat dia mulai ngomong pasti ada sesuatu yang penting. Dan disitulah gue ngerasain sendiri power of silence. Jadi gini bro, lu sekarang udah tahu kenapa orang-orang sukses lebih banyak diem. Tapi gue tahu banget lu pasti mikir, oke deh gue ngerti. Tapi gimana caranya gue diem tanpa kelihatan kayak orang kuper atau sombong? Nah gue nggak mau lu jadi orang yang tiba-tiba super pendiam terus malah dianggap nggak asik. Karena diem itu bukan soal nutup diri, tapi soal strategi. Gue bakal share ke lu beberapa cara gimana caranya diem lu justru bikin lu makin dihargain. Bukan malah dijauhin. Pertama, lu mesti belajar diem waktu lu lagi emosi. Kita anak muda ini darahnya panas. Ada orang nyolot dikit langsung bales. Ada yang kritik lu pengen klarifikasi panjang. Padahal, orang sukses tuh paling jago nahan diri buat nggak kebawa emosi. Gue pernah baca satu quote dari Warren Buffett yang bilang, well, you can't make a good deal with a bad person. Tapi buat gue itu juga relevan ke omongan. Lu nggak bisa bikin keputusan bagus waktu lu lagi kebawa emosi. Jadi kalau ada orang nyerang lu, jangan langsung bales. Diemin dulu. Ambil waktu sejam, 2 jam, bahkan sehari kalau perlu. Karena sering banget masalah kecil jadi drama besar cuma gara-gara kita keburu ngomong. Kedua, lu mesti selektif soal siapa yang layak dengar cerita lu. Gue tahu rasanya pengen cerita ke semua orang pas lu lagi excited banget sama mimpi lu. Tapi percayalah, gak semua orang pengen lu sukses. Gue belajar banget kalau lu terus-terusan cerita ke orang yang salah, lu cuma ngasih mereka senjata buat nusuk lu balik. Jadi mulai sekarang, kalau lu punya rencana gede, tahan dulu. Jalanin dulu, biar hasilnya aja yang ngomong. Kalaupun lu mau cerita, ceritalah ke orang yang benar-benar suportif, yang track recordnya udah nunjukin kalau mereka tulus sama lu. Ketiga bro, lu mesti ngerti momen. Diam itu powerful kalau lu pinter milih waktu. Lu nggak harus selalu diam kayak patung.
Tapi lu mesti bisa baca suasana. Misalnya nih, lu lagi diskusi bareng tim, semua orang ribut ngomong pendapat masing-masing. Coba lu diam dulu, dengerin, observasi. Biar lu tahu siapa yang cuma ngomong asal dan siapa yang ngomong pakai data. Dan waktu semua udah capek debat, lu baru ngomong. Kasih poin yang tajam, singkat, dan to the point. Gue pernah nyobain ini dan hasilnya orang akan langsung respect. Karena lu kelihatan beda, lu kelihatan tenang dan punya bobot. Tapi gue juga mau lu ingat satu hal. Diam bukan berarti lu harus kehilangan karakter lu sendiri. Gue nggak mau lu berubah jadi orang pendiam yang bikin suasana awkward. Kalau lu emang orangnya ceria, ekstrovert, suka bercanda, ya tetap jadi diri lu. Tapi simpen cerita-cerita penting lu buat lu sendiri dulu. Lu masih bisa ketawa, masih bisa jadi orang asik. Tapi pas ngomongin mimpi, rencana besar, masalah personal, itu yang lu filter. Dan satu hal lagi bro, coba belajar nyaman sama sepi. Ini susah banget buat anak muda. Karena di kepala kita, sepi itu artinya kesepian. Padahal kadang lu perlu sepi buat mikir, buat ngatur ulang otak lu, dan buat evaluasi diri lu. Gue pernah baca di buku Deep Work, karangan Cal Newport, dia bilang, "Clarity about what matters provides clarity about what does not." Dan lu nggak bakal dapet clarity itu kalau lu kebanyakan ribut di luar. Lu perlu diam buat bisa dengar suara hati lu sendiri. Bro, gue tahu banget, diam itu nggak gampang. Apalagi di zaman sekarang, di mana lu kayak ditekan buat terus update hidup lu ke dunia. Lu kayak harus nunjukin, gue ini pinter loh, gue kerja keras, gue juga punya mimpi gede loh. Padahal makin lu ribut cerita, makin banyak orang yang lu kasih tiket buat masuk ke hidup lu. Dan makin banyak orang tahu cerita lu, makin gampang juga mereka ngejudge atau bahkan ngejatohin lu. Gue nggak bilang lu harus jadi kayak patung yang diem 24 jam. Bukan itu. Tapi gue pengen lu tahu value dari diem. Karena diam bukan berarti lu nggak punya suara. Diam itu artinya lu tahu kapan waktunya ngomong. Dan kapan waktunya simpen energi buat hal-hal yang lebih gede. Diam tuh bikin lu punya misteri. Dan misteri itu bikin orang penasaran, bikin orang lebih respect sama lu. Gue pengen lu ingat satu hal. Lu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun kecuali ke diri lu sendiri. Gue ulang sekali lagi bro. Lu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun kecuali ke diri lu sendiri. Karena orang-orang yang sukses itu diam bukan karena mereka nggak mau ngomong, tapi karena mereka tahu kebisingan itu seringkali cuma ganggu fokus mereka. Gue pernah di titik di mana gue oversharing ke orang-orang. Cerita semua plan gue dan semua mimpi gue hanya karena gue pengen dibilang keren. Tapi malah yang datang itu rasa malu, rasa takut, dan rasa minder. Karena belum tentu semua yang gue omongin bisa gue wujudin secepat itu. Makanya gue pengen lu mulai tanemin ini di kepala lu. Bergerak dalam diam, dan biarkan hasil yang berbicara. Artinya, lu nggak harus teriak ke dunia kalau lu lagi berjuang. Cukup lu diam, kerjain prosesnya, dan biar hasil lu yang bikin orang geleng-geleng. Lu bakal kaget betapa powerfulnya energi diam lu. Karena waktu lu diam, lu bisa lihat dunia lebih jernih, lu bisa baca orang lebih tajam, dan lu bisa jaga mimpi lu lebih aman. Dan gue mau lu inget juga, lu nggak harus disukai semua orang. Lu boleh banget punya mimpi yang lu simpen rapet-rapet. Lu boleh banget punya tujuan besar yang lu share cuma ke orang-orang tertentu. Karena makin sedikit orang tahu tentang langkah lu, makin susah mereka ngehancurin lu. Bro, gue tahu lu kuat. Gue tahu lu punya banyak potensi. Dan gue pengen lu pakai diam lu bukan buat nutup diri, tapi buat lindungin diri lu sendiri. Gue pengen lu jadi orang yang pas ngomong satu ruangan langsung diam dengerin. Karena mereka semua tahu kalau lu ngomong pasti ada isinya. Gue harap lu dengerin video ini bukan cuma buat dapet insight, tapi buat bener-bener ngerubah cara lu jalanin hidup. Karena gue percaya banget, kadang hal kecil bisa bikin perubahan gede di hidup lu. Gue pengen lu tanya ke diri lu sendiri malam ini. Coba tanya ke diri lu. Selama ini lu banyak ngomong buat siapa? Buat orang lain? Atau buat diri lu sendiri? Karena bro, hidup lu terlalu berharga buat dihabisin demi ngejelasin diri lu ke orang yang nggak peduli. Gue tahu diam itu bikin gelisah. Lu akan ngerasa kayak tertekan karena banyak banget yang pengen lu ceritain. Tapi gue mau lu inget, diam lu bukan berarti lu nggak berharga. Justru diam lu nunjukin kalau lu sangatlah berharga. Mulai sekarang gue pengen lu coba satu hal kecil. Besok, kalau ada momen lu pengen langsung ngomong atau langsung pamer pencapaian lu, coba lu tarik napas dulu. Tahan 5 detik dan tanyakan ke diri lu, perlu nggak gue ngomong? Kalau jawabannya nggak perlu, diemin. Simpen energi lu. Dan kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu atau nyentil hati lu, gue minta lu bantu gue sebarkan mindset ini ke orang lain. Karena gue yakin, di luar sana banyak banget anak muda yang capek banget kebanyakan bacot, tapi nggak ada yang dengerin sama sekali. Klik like dan subscribe juga kalau lu ngerasa relate sama yang gue bahas. Tulis di kolom komentar, apa hal terbesar yang bikin lu susah buat diem? Dan apa yang paling bikin lu pengen selalu cerita ke semua orang? Gue pengen banget baca cerita lu karena mungkin cerita lu bisa nyelamatin orang lain yang lagi nonton video ini. Terakhir ya, gue nggak bilang diam itu jaminan lu bakal sukses, tapi gue yakin banget, diam adalah salah satu cara terbaik buat jaga mimpi lu tetap aman supaya lu bisa kerja lebih fokus dan biar suatu hari lu punya hasil yang bisa lu tunjukin ke dunia. Dan gue janji,
lu nggak akan pernah nyesel belajar diem. Karena sering banget, justru diem lu yang bikin lu makin kuat. Thanks udah nonton sampai habis, bro. Gue bangga sama lu karena lu mau belajar hal yang nggak banyak orang sadarin. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.